atau siapa saja yang mendapat utamanya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran nilai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan milik suatu negara ke negara lain. Selanjutnya, antara pembayaran internasional itu suatu negara itu biasanya juga disebut neraca pembayaran, neraca pembayaran luar negeri, balance of payment, balance of international payment, atau international balance of payment. Dapat didefinisikan sebagai suatu titik dasar yang muncul secara sistematis yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri dan badan operasi negara berlaku untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, tujuan menyusun pembayaran internasional yang membantu mengetahui tren perekonomian. Karena secara eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah pemerintah domestik oleh jumlah penduduk atau sebaliknya. Yang kedua, mengetahui adalah sumber daya harga. Dengan neraca pembayaran, diketahui apakah sumber daya suatu negara dengan negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Selanjutnya, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor penduduk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Kemudian mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara, yaitu dari catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Kemudian mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Tambah berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi defisit neraca pembayaran. Selanjutnya, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan defisit neraca pembayaran pada dapat diperkirakan untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besaran pinjaman yang diperlakukan. Kemudian yang terakhir dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Statistik pembayaran dilakukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Untuk selanjutnya, neraca pembayaran itu memiliki dua sisi, ada sisi debit dan sisi kredit. Di sisi debit, yaitu transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Sedangkan di sisi kredit itu, transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Di sisi debit itu masuk ditandai dengan tanda min, sedangkan di kredit masuk ditandai dengan tanda plus. Setiap transaksi yang masuk akan dibukukan dua kali, sekali di sisi debit dan di sisi kredit. Selanjutnya, transaksi yang dicatat itu ada sisi debit dan sisi kredit.
debit. Di sisi debit itu ada impor barang, yang kedua impor jasa, yang ketiga transfer kepada bukan penduduk, yang keempat penjualan aset, yang kelima sekuritis, yang keenam penanaman modal langsung oleh penduduk di luar negeri, yang ketujuh itu pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk, yang kedelapan pembayaran hutang kepada bukan penduduk, dan yang terakhir pembelian emas milik bukan penduduk. Sedangkan di sisi kredit, yang pertama itu ada ekspor barang, yang kedua ekspor jasa, yang ketiga ekspor dari bukan penduduk, yang keempat pembelian aset, yang kelima penjualan sekuritis, yang keenam penanaman modal langsung oleh bukan penduduk, yang ketujuh pinjaman yang diterima dari bukan penduduk, yang kedelapan pembayaran hutang oleh bukan penduduk, dan yang terakhir pembelian emas milik penduduk kepada bukan penduduk. Kemudian, menurut Kuntoro, dalam Siregar tahun 2020, masing-masing unsur neraca pembayaran internasional dapat dilihat pada contoh tabel ini. Unsur-unsurnya itu yang pertama ada neraca barang. Pada neraca barang terdiri dari dua transaksi barang, yaitu ada ekspor dan impor. Kemudian yang kedua ada neraca jasa. Pada dari dua transaksi, yaitu pendapatan jasa transportasi dan pemanfaatan jasa negara asing. Kemudian yang ketiga itu neraca modal. Pada neraca modal terdiri dari dua transaksi, yaitu investasi asing di dalam negeri dan investasi warga negara ke luar negeri. Selanjutnya, yaitu semua transaksi jual beli terjadi dari sebuah negara ke luar negeri. Kemudian surplus dan defisit. Kalau surplus itu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sedangkan defisit itu nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Selanjutnya, menurut Bank Dunia dalam Siregar pada tahun 2020, struktur neraca pembayaran internasional suatu negara pada tabel berikut. Yang pertama itu transaksi berjalan. Transaksi berjalan itu menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari seluruh transaksi yang tercatat di dalam setiap komponen transaksi berjalan. Kemudian yang kedua, transaksi modal dan keuangan. Menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari seluruh transaksi yang tercatat di dalam setiap komponen transaksi modal dan keuangan. Kemudian yang ketiga itu reserve aset, yaitu mencatat hasil bersih dengan devisa yang dimiliki oleh valuta asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mati. Selanjutnya adalah komponen neraca pembayaran internasional. Jadi komponen neraca pembayaran internasional itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah neraca kredit, yang kedua neraca modal, yang ketiga reserve akun, yang keempat lalu lintas moneter, dan yang kelima surplus dan defisit neraca pembayaran. Yang pertama neraca pembayaran. Neraca jasa, juga neraca transaksi berjalan. Seluruh transaksi barang dan jasa. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang, yaitu ekspor, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Kemudian neraca barang terdiri dari 3 rekening. Yang pertama neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca
neraca transfer unilateral. Yang pertama, neraca perdagangan, yaitu mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, neraca jasa, mencatat transaksi ekspor dan impor jasa termasuk pembayaran bunga dan dividen pengeluaran militer dan turis. Yang ketiga, neraca transfer unilateral, yang mencatat hibah baik dari perorangan maupun pemerintah, misalnya bantuan luar negeri dan bantuan militer. Kemudian neraca modal. Rekening ini merupakan sub dari neraca pembayaran internasional yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan maupun yang tidak langsung. Dalam hal ini seperti portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain. Transaksi dalam rekening modal ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu investasi asing langsung, investasi portofolio, investasi modal lain. Investasi asing langsung ini seperti investasi pada aktiva tetap negara asing, contohnya seperti pembangunan pabrik baru. Investasi portofolio yaitu transaksi terkait aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak mempengaruhi adanya transfer pengendalian. Contohnya seperti pembelian saham perusahaan negara lain. Kemudian investasi modal lain, transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek. Reserve account merupakan sub dari neraca pembayaran internasional yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Yang selanjutnya, lalu lintas moneter. Transaksi ini meliputi transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri dan sering disebut accommodating transaction karena timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Selanjutnya, surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Selanjutnya ada kriteria posisi neraca pembayaran internasional. Terdapat 3 kriteria. Yang pertama, seimbang, surplus, dan defisit. Neraca pembayaran internasional dikatakan seimbang apabila transaksi kredit otonom sama dengan transaksi debit otonom. Kemudian dikatakan surplus apabila transaksi kredit otonom lebih besar dari transaksi debit otonom. Selanjutnya dikatakan defisit apabila transaksi kredit otonom lebih kecil daripada transaksi debit otonom. Konsep keseimbangan perdagangan. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Kemudian konsep keseimbangan transaksi berjalan perdagangan. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk penghasilan dan transfer. Surplus terjadi apabila ekspor barang, jasa, penghasilan, dan transfer lebih besar daripada impor barang, jasa, penghasilan, dan transfer. Demikian pula sebaliknya. Dan konsep basic balance. Dalam konsep ini yang termasuk dalam autonomous transaction, selain pos-pos dalam transaksi berjalan adalah
transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Kemudian konsep overall balance dalam yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah transaksi berjalan, komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen dalam transaksi modal, dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian defisit neraca pembayaran internasional. Ada yang pertama defisit musiman, yaitu terjadi yang sifatnya musiman. Biasanya berlangsung dalam jangka pendek, misalnya defisit pada hari-hari raya. Kemudian defisit siklis, terjadi karena siklus ekonomi. Jangka waktunya ini tergantung dari jenis siklusnya. Defisit ini dapat diatasi dengan kebijakan moneter maupun fiskal. Kemudian defisit struktural, yaitu defisit yang disebabkan karena masalah mendasar dalam sebuah perekonomian. Misalnya, defisit yang dialami Indonesia karena penggunaan jasa asing, menunjukkan masalah mendasar berupa rendahnya kualitas SDM Indonesia. Kemudian defisit karena spekulasi, yaitu defisit yang disebabkan karena tindakan spekulasi, misalnya defisit yang menyebabkan krisis moneter di Indonesia tahun 1997. Di sini saya sebagai moderator akan membuka 2 sesi. Untuk satu sesinya adalah 2 pertanyaan. Silahkan yang ada yang ditanyakan dari audiens. Sekali lagi saya ingatkan, ada yang mau bertanya? Aku mau bertanya, nama saya mau bertanya, apakah pencatatan transaksi neraca pembayaran internasional menggunakan prinsip double entry system? Udah. Oke, ada yang lain? Saya Esa Mediana mau bertanya. Apa yang dimaksud penduduk dan bukan penduduk dalam NPI? Terima kasih. Ya, silakan Mbak Lati bisa dijawab dulu dari Mbak Lulu atau Mbak Eca. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu tadi ya. Pertanyaannya itu, apakah pencatatan transaksi neraca pembayaran internasional menggunakan prinsip double entry system ya? Jawabannya itu, iya, menggunakan prinsip double di sisi sedang, maka penetapan pada sisi kreditnya itu diberi tanda plus.
Pertanyaannya, bagaimana struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara dengan penyusunan neraca pembayaran internasional? Jelas nggak pertanyaannya? Bisa diulang lagi? Bisa diulang Mbak Mila pertanyaannya? Ya, tadi saya bertanya bagaimana struktur ekonomi dan negara dapat penyusunan dari pembayaran internasional. Ya, sudah. Ini Silakan satu penanya. Apa nanti atau Mbak? izin itu pada struktur neraca pembayaran internasional terdapat selisih perhitungan. Yang dimaksud dengan selisih penghitungan itu apa ya, Mbak? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mila. Pertanyaannya, bagaimana struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara dapat diketahui dengan penyusunan neraca pembayaran internasional. Jadi, hal tersebut dapat diketahui dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran internasional, yaitu pada pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Bagaimana Mbak Mila? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Ya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sri Dewi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan selisih perhitungan pada struktur neraca pembayaran internasional? Jadi, selisih perhitungan pada struktur neraca pembayaran internasional ini merupakan komponen penyeimbang neraca untuk menampung selisih atau perbedaan antara pencatatan di sisi kredit dan di sisi debit. Selisih ini dapat terjadi karena kesalahan pencatatan, seperti kemudian selisih waktu pencatatan, selisih kurs, dan kesulitan dalam pengumpulan data. Bagaimana? Sudah jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Sri bisa bertanya. Oke, terima kasih juga untuk Mbak sama Mbak Melati untuk mengakhiri presentasi pagi ini. Kalau ada salah kata mau dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah presentasi untuk tema sekali ya. Oke, untuk Mbak Supri Sukma Melati dan Mbak Risma Lutfitaningsih,
presentasinya lengkap sekali, bagus. Nah, nggak ada pertanyaan juga dari Bu Emi. Cuman Bu Emi, oh ya, tepuk tangan dong buat kalian. Buat tangan buat mereka. Oke, ini kalian di mana? Di satu kos atau di rumahnya siapa? Salah satu? Di rumahnya Rumahnya Risma. Keren ya. Sukses selalu pokoknya buat kalian. Nah, berarti nanti jam 1 kalian kuliah Pak Kasidi. Iya Bu, ada. Nah, besok berarti kita itu ya udah mulai UTS ya, karena di materi ini sudah selesai semua. Berarti besok mulai UTS. Nah, UTS-nya tolong komtingnya siapa sini komtingnya? Mbak Feni. Iya Bu. Mbak Feni kumpulkan semua PPT yang dipresentasikan selama ini, lalu bagikan ke teman-temannya. Tentunya PPT yang sudah diperbaiki. Bagikan ke teman-temannya, jadikan draft atau apa, terserah Mbak Feni ya. Tidak usah dikasihkan ke saya karena saya sudah mendapatkan input dari kalian melalui penugasan ya. Jadi dikirim lewat situ aja dan biar teman-temannya bisa mempelajari semua materinya. Tentunya materi itu akan saya buat sebagai dasar untuk pembuatan soal. Nah, nanti soalnya dibuat kategori A dan B secara luring ya. Jadi tentu AB itu tentu akan saya acak. Jadi secara luring saya acak, jadi satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Nah, paham ya? Terus nanti peraturan-peraturan itu akan saya sampaikan ketika kita bertemu besok minggu depan, berarti hari Selasa depan ya. Akan saya Selasa depan berarti hari tanggal 9. Iya, tanggal 9 berarti kita luring. Oke, Mbak Feni gitu ya arahannya ke untuk minta PPT dari teman-teman yang sudah presentasi seperti itu. Lalu ya udah gitu aja, dan terima kasih yang sudah presentasi hari ini. Hari ini yang datang yaitu ada Alia, Eca, Feni, lalu Kalorin ya, lalu Dina. Oke, cantik sekali ya. Lalu Kamit, Lulu, Mila, Risma, Risna, Rizky, Siti, Sri Dewi, Supri, Tatia, Yoga. Ada yang belum saya sebut? Enggak. Udah semua. Ada yang izin hari ini? Tidak ada Bu. Berarti totalnya hanya 15. Ini 15 ya, benar? Sama kelas satu orang Bu. Iya, mana? Siapa? Mbak Nailul, tapi nggak tahu nggak ada. Nggak ada, berarti yang izin Nailul ya? Iya. Nailul tidak ada itu ya, tidak ada keterangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan semoga ilmu yang kalian dapatkan berkah untuk kalian menggapai cita-cita kalian, sukses di masa depan kalian ya. Dan sehat selalu buat kalian dan keluarga, selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat dan cukup untuk kalian semua dan keluarga. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan please. Tidak apa-apa. Sama-sama.